Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emi Mariani. Saya dari kelas 1A, Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Pancasila yang berjudul Hak dan Kewajiban Warga Negara. Pembahasan dibagi menjadi 3. Yang pertama, warga negara. Yang kedua, hak dan kewajiban warga negara. Dan yang ketiga adalah hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, pengertian warga negara. Pengertian warga negara tercantum dalam pasal 26 ayat 1 1945 yang berbunyi, warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dalam undang-undang sebagai warga negara. Maksudnya adalah orang-orang yang bertempat tinggal di Indonesia dan mengakui Indonesia adalah tanah airnya dan setia kepada NKRI. Pengertian hak dan kewajiban. Hak disebut juga sebagai HAM. HAM adalah hak asasi manusia. HAM tercantum dalam Undang-Undang 39 1999 tentang HAM. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan keberadaan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum orang demi kehormatan dan perlindungan harkat martabat manusia. Ada kewajiban asasi. Kewajiban asasi adalah kewajiban dasar yang harus dijalankan oleh seseorang dalam kaitannya dengan dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, negara, maupun sebagai makhluk Tuhan. Di Indonesia pun, antara hak dan kewajiban warga negara haruslah seimbang. Di samping hak pribadi seseorang, terdapat hak-hak orang lain, sehingga masing-masing individu haruslah menghormati hak-hak individu yang lain, kemudian melahirkan kewajiban-kewajiban warga negara. Ada perkembangan HAM di Indonesia. Pada tahun 1945 sampai 1959, HAM sudah mendapatkan legitimasi yuridis dalam Undang-Undang Dasar 1945 meskipun belum optimal seperti keleluasaan pendirian partai-partai politik. Sampai dengan 1966 terjadi pemasungan hak asasi sipil dan politik seperti hak untuk berserikat, berkumpul, mengemukakan pendapat dengan tulisan. Tahun 1966 sampai 1970 muncul gagasan perlunya pembentukan pengadilan HAM. Pada tahun 1970 sampai dengan 1980, persoalan HAM mengalami kemunduran dan terjadi penolakan terhadap HAM. Dan pada tahun 1990, pemerintah membentuk Komnas HAM. Komnas HAM adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dan pada tahun 1998 sampai sekarang, setelah jatuhnya rezim Orde Baru terjadi perkembangan luar biasa pada HAM dalam 1945. Hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. A. Hak warga negara. Pengertian hak warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28A sampai dengan pasal 28C. Yang pertama ada hak asasi pribadi, yaitu kebebasan berpendapat, beragama, kebebasan bergerak, dan lain-lain. Yang kedua ada hak asasi ekonomi, hak memilih, hak manfaat,
hak menjual, hak membeli, dan lain-lain sebagainya. Ada hak asasi sosial dan kebudayaan, yaitu mendapatkan pendidikan, mengembangkan kebudayaan, dan lain-lain. Yang keempat, hak asasi prosedural, yaitu mendapatkan keadilan, peradilan, dan perlindungan, dan lain-lain sebagainya. Yang kelima, ada hak asasi politik, yaitu memilih, dipilih, berorganisasi, dan lain sebagainya. Yang keenam, ada hak asasi dalam perlakuan yang sama, yaitu hukum, pemerintahan, dan lain-lain sebagainya. Mengenai hubungan antara negara dan warga negara, apakah negara yang melayani warga negara atau sebaliknya? Ini merujuk pada pandangan para pemikir. Satu, kaum pluralis adalah masyarakat yang mendahului dan menciptakan negara, sehingga negara harus tunduk pada masyarakat. Yang kedua, ada kaum marxis, yaitu dominasi kekuasaan ada pada negara. Negara adalah negara yang digunakan merupakan institusi yang digunakan kaum berjulis untuk menjalankan kekuasaan yang baik. Yang ketiga, ada kaum sintesis, yaitu menyatukan dua pandangan di atas kunci struktur atau negara untuk teori Marxis, dan agensi atau warga negara untuk teori pluralis. Negara dan warga negara saling mempengaruhi. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.